sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, saat ini kita akan mempelajari bagaimana strategi menghadapi ancaman tersebut. Ada ideologi, kemudian politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 5 aspek ini perlu dibahas bagaimana strategi dalam menghadapi ancaman terhadap 5 aspek tersebut. Baik, kita mulai dari aspek ideologi. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menjaga keutuhan negara ini. Yang pertama dari aspek ideologi. Ideologi negara kita adalah Pancasila. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk memelihara ideologi ini. Kenapa? Karena mengganti Pancasila sama juga dengan membongkar, meruntuhkan negara ini. Baik, ancaman terhadap ideologi ini biasanya itu datang dari pihak-pihak yang akan merubah ideologi negara, seperti ideologi komunisme. Kenapa komunisme dilarang? Karena komunisme salah satu ajarannya adalah ateisme. Ateisme adalahnya tidak diperkenankan di negara ini karena bertentangan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Strateginya adalah memperkokoh nilai-nilai keagamaan di Indonesia yang dilegalkan berdasarkan undang-undang. Kemudian menjaga ideologi ini dengan mempelajarinya, dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kenapa? Karena Pancasila ideologinya terbuka, jadi nilainya itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Asal tidak merubah nilai dasarnya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang boleh berubah adalah nilai instrumental yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan nilai praktis yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya adalah bagaimana realisasi informasi dan teknologi di aspek politik ini. Gemuruh demokrasi, gemuruh kebebasan terkadang tidak berdampak positif saja, tetapi berdampak negatif. Munculnya anarkisme, ya. Kemudian munculnya separatisme, ya. Nanti di aspek pertahanan keamanan itu bagian dari globalisasi informasi, kebebasan, kemudian hak asasi manusia. Kebebasan dan hak asasi manusia ini akan berbahaya, akan mengancam kalau tidak diatur. Maka perlu adanya regulasi, ya, tentang demokrasi agar tidak liberal, tentang HAM agar semuanya bisa berjalan baik, ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, ancaman itu sudah nyata, yaitu dengan membanjirnya produk-produk asing. Ini dampak dari sebuah konsep ekonomi liberalisasi, ya, di mana Adam Smith, ya, waktu itu menggagas
liberalisasi ekonomi pada abad ke-15 itu adalah dampak. Maka oleh karena itu perlu strategi, ya strateginya salah satunya adalah kita tidak lagi bergantung pada pinjaman World Bank, IMF atau pinjaman-pinjaman lain. Kemudian harus lebih mengintensifkan pengembangan terhadap pertanian, karena mayoritas kita adalah petani. Itu strateginya dalam bidang ekonomi. Kemudian di bidang sosial budaya, menyeimbangkan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan makhluk lain, serta yang terpaling penting adalah manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir adalah di aspek pertahanan keamanan. Di aspek ini kita menganut Sishan Kamrata, sistem pertahanan keamanan. Dengan Sishan Kamrata ini, maka diharapkan di aspek pertahanan keamanan dalam negeri ataupun luar negeri, Indonesia bisa maju, bisa mempertahankan keutuhan negaranya dari Sabang sampai Merauke, Nianga sampai Pulau Rote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.